Kisah tentang Raja Bayangan masih menyisakan misteri. Saat dunia runtuh, sang putra bayangan membangkitkan kekuatan yang tersegel dan petualangan barunya kini dimulai. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sung Suho dan Hunter Rank S lainnya mulai memasuki Gate Rank S. Dojin diam-diam sudah mengatur rencana dengan Arsha untuk membuat Thomas Andre menjadi budak. Setibanya di dalam gate, Suho terpisah dari rombongan dan bertemu dengan Sirka Heir of Frost. Setelah berpisah, Sirka dihadang oleh Arsha. Cerita berlanjut di dalam Gate Rank S. Para hunter Korea yang terpisah dari Suho kini berhadapan dengan Ice Golem. Di sana mereka bertarung menggunakan shadow item. Choi Jong-in mengeluarkan sihir api, shadow item, torch level 16, active skill, rapid ignition. Selama 1 menit casting time dari fire base skill dikurangi sebanyak 30%. Serangan itu membuat para Ice Golem tumbang terbakar. Ma Dong-suk terlihat senang. Lihat senjata pemungkas kita. Hunter Choi Jong-in memang hebat. Sepertinya kita bahkan tidak perlu turun tangan. Satu Ice Golem masih hidup dan hendak menyerangnya. Shadow item, Demon Emperor, level 12. Ma Dong-suk dengan perisai bayangan itu berhasil menahan serangan. Active skill, Giant Form level 1. Menyelimuti seluruh tubuh dengan mana dan membesarkannya secara aktif. Mana berkurang sebanyak 1 per detik. Kemudian dari belakang Park Jong-so melompat. Shadow item, Galbot level 11. Active skill, Offense is the best. Dinonaktifkan saat terkena serangan. Defense 50% menjadi attack power 30%. Satu pukulannya langsung menghancurkan monster tersebut. Siapa sangka aku bisa berkontribusi sebesar ini di Dungeon Rank S? Ma Dong-suk bilang, ini pasti hasil memakai senjata yang Hunter Sung Suho berikan. Setelah situasi mereda, baik Yunho dan yang lainnya datang. Sepertinya sekarang situasinya berada di bawah kendali. Baik Gu level 20. Miho juga diberikan shadow item, Balobe level 10. Sementara Song Gi-hun tidak menerima item dikarenakan batasan waktu. Baik Yunho lalu berkata lagi, sepertinya Guild Scavenger sudah masuk lebih dalam daripada kita. Berkat pengarahan Hunter Choi Jong-in, kita bisa berkumpul lagi dengan cepat. Tapi apa rencanamu mengenai 4 hunter yang tersisa? Choi Jong-in menjawab, tidak perlu khawatir, tentunya Hunter Sung Suho. Dia akan memilih untuk bergerak sendiri dibandingkan bersama. Sementara Guild River mengutamakan kemandirian, jadi mungkin mereka juga akan bergerak secara terpisah. Pada akhirnya tujuan semua orang ruangan bos. Nantinya kita akan ketemu mereka lagi di sana. Lawan kita adalah Guild Scavenger yang dipimpin oleh hunter tingkat nasional. Mari tunjukkan pada mereka apa yang kita bisa. Di sisi lain, Thomas Andre bersama pasukannya terus menyusuri area. Diam-diam Dojin memperhatikan mereka. Ketemu juga kekuatan hunter nasional. Jika kita bisa mendapatkan kekuatan darinya dan mengamankan rank S lainnya, maka dengan kartu yang ada, kita bisa memulai perang atau mengorbankan kartu-kartu itu untuk membuat keajaiban. Dojin bersiap menembakkan Star Fragment pada Thomas. Tapi di sela situasi, seseorang datang. Aku tahu ini kompetisi, tapi aku harap kau menahan diri dari menyerang gue lain. Dojin sontak kaget dan menghentikan pergerakannya. Ternyata itu adalah Taegyu. Ia berkata, sebagai Guild Master, aku tidak bisa mengabaikan tindakan seperti ini. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Dojin berpura-pura tenang. Kebetulan kami menemukan Guild Scavenger di dekat titik pendaratan kami. Jadi kami akan menghabisi mereka. Mungkin saja kami bisa merebut hadiahnya. Taegyu tak langsung percaya. Bohong, aku sudah menyaksikan pergerakanmu sejak kau mendarat. Dan ledakan pesawatnya disebabkan oleh kemampuan Lee Eun-seok bukan? Apa yang kalian berdua rencanakan? Dojin tak lagi mengelak.
Siapa sangka kau menyadarinya? Sesuai dugaan, insting Ranger memang jauh berbeda. Sama seperti Lee Min Sung, jika kau tidak ikut campur, kau bisa hidup dengan nyaman. Taegyu langsung marah mendengar itu. Apa yang kau katakan barusan? Dojin berkata, bukan skala nasional tapi mau bagaimana lagi, kita berdua sama-sama rank S. Ada istilah dalam pepatah manusia, hal terbaik kedua tak masalah. Dojin mengeluarkan Star Fragment. Lee Eun Seok sudah berada di belakang Taegyu yang sedang membidik. Di sisi lain, Arsia juga mengeluarkan Star Fragment untuk mengendalikan Sirka. Begitu aku masukkan ini ke dalam dirimu, tidak perlu percakapan yang tidak dibutuhkan. Pia tersenyum. Sebaiknya kau mendengarkan Arsia baik-baik, dasar bodoh. Sirka yang dililit serangga ketakutan. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kalian maksud. Aku hanya melindungi adik-adikku. Caca, tolong bantu aku. Kakek juga tolong aku. Star Fragment hendak dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tapi yang terjadi selanjutnya, prajurit bayangan muncul dan menghentikan semua itu. Arsia dan yang lainnya terkejut. Sirka menyadari itu. Salah satu dari makhluk Summon Ho-Ho. Arsia heran. Jangan bilang kau sudah bertemu dengan keturunan Shadow Monarch. Sialan. Aku tidak punya Star Fragment cadangan dan aku tidak mau berseteru dengan keturunan Shadow Monarch karena kontrakku dengan Apostoli Itarim. Aku akan menculik Heir of Frost lalu pergi dari sini. Arsia berkata, Geranga, aku mengandalkanmu. Sirka masih ketakutan. Aku tidak boleh lengah lagi. Merekalah yang mengancamku duluan. Kali ini aku akan membunuh kalian. Ia mengeluarkan pisaunya dan hendak maju. Tapi dengan cepat Geranga menghadang. Satu gerakannya membuat Sirka tak berdaya. Tapi kemudian prajurit bayangan datang menyerang. Geranga memberi satu tebasan yang bisa menghancurkan prajurit bayangan. Arsia lalu memprovokasi Sirka. Kamu membuat ini menjadi lebih merepotkan dan kamu akan menyesalinya. Tapi tiba-tiba dari atas tebing sebuah serangan datang. Di sana Suho memasuki pertarungan. Siapa kalian? Anak itu mau dibawa kemana? Geranga refleks maju menyerang. Suho langsung memberi tendangan yang tidak bisa ditahan kampak Geranga. Satu serangan Suho membuat Geranga terpental. Arsia langsung berlari membawa Sirka. Pia panik. Arsia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keturunan Shadow Monarch dan Geranga sudah berhadapan. Arsia menjawab, cepat persiapkan gate-nya Pia. Dalam hatinya Arsia bilang, menilai dari kemampuan Sung Suho yang dapat melalui para serangga, dia bukan lawan yang mudah. Saat Geranga mengulur waktu, kita akan lari membawa Heir of Frost. Tapi Arsia merasakan tekanan kekuatan Suho. Kalian mau kemana? Geranga tertunduk gemetaran di depan Suho. Suho menatap mereka dengan tajam. Kembalikan anak itu. Sung Suho level 75. Pia tambah panik. Geranga kalah Arsia. Ini bagaimana? Arsia menjawab, sepertinya keturunan Shadow Monarch berkembang lebih cepat dari yang kita duga. Sebaiknya kamu diam saja. Sirka lalu dilumpuhkan. Arsia berkata pada Suho, jangan khawatir, aku hanya menidurkan Heir of Frost sebentar. Mendengar itu Suho sejenak berpikir, Heir of Frost, apa maksud mereka kalau Sirka adalah pewaris dari seorang monarch? Dan fakta bahwa dia tahu soal pewaris, itu berarti Suho bilang, jangan bilang kau juga yang selamat dari War of the Monarch. Arsia menjawab, lebih tepatnya kami makhluk yang terlahir karena War of Monarch. Kami bertiga juga merupakan Heir of Monarch. Di sela situasi, Geranga kembali bangkit. Ia langsung maju menyerang. Serangan dengan kampaknya berhasil ditangkis Suho. Suho segera menjaga jarak dan heran. Bajingan itu, aku yakin kedua tangannya sudah patah, tapi masih bisa bergerak seperti itu. Dari arah lain, Arsia mengeluarkan serangga. Suho tak sempat menghindari itu dan terpental. Arsia berkata, Geranga,
Aku juga akan bertarung. Kita harus mengulur waktu sampai Pia bisa membuat gate-nya. Kemudian notifikasi dari sistem muncul. Quest telah diperbaharui, Heir of Monarch, rekrut para pewaris Monarch, dan jadikan mereka sebagai rekan Anda. Penghuni Shadow Dungeon tidak akan pernah mengakui orang lemah seperti Anda sebagai penguasa tanah ini. Selamat selama waktu yang diperlukan dan buktikan kelayakan Anda sendiri. Sistem mengharuskan Suho merekrut 6 keturunan Monarch lainnya. Suho mendadak heran, questnya diperbaharui dan tidak kukira bisa bertemu pewaris lain di sini. Beru kemudian muncul. Ini cukup bagus, Mona kecil. Anda sudah menemukan 3 pewaris lainnya tanpa harus susah payah. Pertarungan kembali dimulai. Granga langsung maju. Suho lalu bangkit. Beru, apa kau berpikir kalau mereka akan menjadi rekan kita dengan sukarela? Maka kita hanya perlu menghajar mereka sampai menjadi rekan. Suho melesat maju. Dengan pergerakan cepatnya Suho mendaratkan serangan di tubuh Granga. Arsia kembali mengeluarkan banyak serangga dari dalam tubuhnya. Suho bisa menghindari itu. Serangga Arsia lalu masuk ke dalam gate dan keluar dari gate yang berbeda. Suho terkena serangan. Arsia tersenyum. Sebuah gate tiba-tiba muncul. Ternyata itu gate yang dibuat Pia. Arsia heran. Pia, apa itu kekuatan dari anak ini? Suho kini dikepung 3 orang. Beberapa serangan masih bisa ditahan Suho. Sialan, dalam situasi ini menyelamatkan Sirka adalah yang utama. Tak lama terdengar suara, Mona kecil. Suho langsung kaget, itu suara Esil. Tolong biarkan aku dan Grey keluar, kami akan bantumu. Suho menjawab, tapi dengan level kalian menghadapi para musuh ini takkan mungkin. Esil menyela, tidak apa-apa, percaya pada kami juga mau menjadi rekan yang bertarung bersama-sama. Suho tanpa pikir panjang mengeluarkan Shadow Key. Buka, kalian harus janji takkan memaksakan diri kalian. Esil dan Grey keluar, saatnya bagi kami untuk turun tangan. Arsia mendadak heran, jadi para pewaris Monarch lain menjadi bawahannya. Mungkin aku harus membawa mereka berdua juga. Esil dalam hatinya bilang, inilah level musuh yang sedang kau hadapi sekarang. Mereka memang kuat. Kami tahu kenapa Mona kecil tidak memanggil kami, karena kamu mau melindungi kami dari perkembanganmu yang melebar. Esil mengeluarkan tombaknya. Ia berhasil menghalau serangan Arsia. Dan di sana, Esil bisa melakukan bonding dengan Grey. Suho yang melihat itu kaget. Esil dan Grey, bond skill Beast Possession. Esil tersenyum. Bukan itu saja, bond skill Demon Strike. Satu ayunan tombaknya menghancurkan serangga-serangga Arsia. Satu serangan Esil bisa ditahan, Beast Possession. Grey memisahkan diri dari Esil. Ia langsung berlari menargetkan Pia. Pia panik. Tunggu, aku bukan petarung. Ternyata Grey membawa Sirka. Esil tersenyum. Kerja bagus Grey. Mona kecil, kami sudah mengamankan anaknya. Suho menjawab, bond skill dan bahkan kendali atas bond skill. Kalian memang hebat. Arsia murka. Tubuhnya mulai berubah. Bond skill, apa itu keuntungan yang hanya ada di sistem mereka? Ini sungguh menyebalkan. Di sana Arsia berubah wujud. Ekor serangganya langsung menusuk tubuh Esil. Arsia berkata, sistem menilai kalian tidak diperlukan sebagai rekan, maka matilah. Tapi tiba-tiba Arsia sontak kaget karena Granga jatuh tepat di hadapannya. Arsia tambah murka. Shadow Monarch. Suho dengan pergerakan cepatnya langsung menyelamatkan Esil. Arsia hanya bisa terdiam, tak bisa mengikuti pergerakan Suho. Suho dengan cepat mengobati luka Esil. Kau istirahatlah, Grey. Bawa Esil dan Sirka pergi ke Shadow Dungeon. Di hadapannya Granga bisa bangkit kembali. Arsia berkata, Pia, apa kau sudah melihat gate itu dan mengingatnya? Pia mencoba meniru gate menuju Shadow Dungeon. Pia berkata, itu wilayah unik, jadi bayarannya pasti besar. Tapi jika untukmu, aku akan membuka gate-nya. Arsia menjawab,
Granga dan Pia pergi tangkap Heir of Frost. Mereka berdua lalu pergi menyusul ke Shadow Dungeon. Suho berkata di hadapan Arya, "Dari apa yang kudengar, sepertinya kau juga bisa melihat sistem. Apa kau juga menggunakan sistem yang dibuat oleh ayahku sang Shadow Monarch?" Arya menjawab, "Jangan konyol, desain sistemku lebih hebat dibandingkan milikmu. Lihat caranya mengidentifikasi keberadaan Heir of Frost di sini." Suho dengan tenang menjawab, "Syukurlah, aku senang ayahku tidak memberikan sistem kepada orang sepertimu." Di sana Arya mencoba memprovokasi, "Apa kamu punya waktu untuk berbicara sesantai ini? Rekan-rekanku baru saja memasuki wilayahmu. Kenapa kau membuang rekan-rekanmu sama seperti ayahmu Shadow Monarch yang melakukan semuanya sendirian?" Suho dengan santai menjawab, "Itu tidak penting. Aku tidak membuang mereka. Justru aku tidak terlalu mengkhawatirkan tentang mereka." Suho dengan pergerakannya langsung maju melesat. "Bagaimana jika kau mengkhawatirkan dirimu sendiri?" Sementara itu di Shadow Dungeon, Granga dan Pia bisa memasukinya. Gray bersiap menghadapi mereka. Tiba-tiba sebuah tekanan yang kuat terpancar. Terdengar suara, "Aku punya pertanyaan untuk kalian berdua. Bergantung kepada jawaban kalian. Kalian bisa mati atau sekarat. Apa kalian berdua yang melukai wanita demon di sebelah sana?" Ternyata itu adalah Amut. Ia murka melihat kondisi Esil. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.